Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat nani yang baik hati. Kali ini kami berada di areal persawahan bersama tim dari BRMP Gorontalo. Ingin menggali atau bertanya-tanya tentang budidaya tanaman padi bersama petani yang sekarang berada di samping kami. Terima kasih Bapak Petani. Kali ini kami dari tim BRMP Gorontalo ingin sedikit mencari masalah atau solusi itu bagaimana caranya untuk tentang tanaman budidaya padi. Pertanyaan pertama adalah untuk keduanya, sudah berapa lama Bapak menjadi petani? Kami berawal dari petani dari 2011 sampai saat ini, tapi berbeda-beda komunitas. Iya. Berbeda bagaimana maksudnya? Yang beda yang kemarin kami bergerak di bidang hortikultura. Kemudian selang 5 tahun ke depan bergerak di bidang pangan, yaitu jagung. Dan hari ini kami di padi. Jadi baru ya? Ya, baru padi. Ya. Apa hambatan, tantangan, atau harapan tentang tanam budidaya padi ini? Hambatan kami untuk penanaman padi atau budidaya tanaman padi ini, yang pertama kami belum menguasai atau mengetahui paritas-paritas padi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi teknis untuk perawatan ke depannya. Walaupun ada baru sedikit, Pak. Oke. Bapak sekarang nanam varietas apa? Cakrabuana, Pak. Dari mana Bapak tahu Cakrabuana ini? Dari kantornya BRMP Gorontalo. Bapak juga? Baru kali ini juga sama juga, baru kali bertanam padi. Oke. Hambatan kan sudah pasti ya. Jadi apa tadi? Soal budidayanya, soal varietasnya. Jadi begini, mungkin dari BRMP Gorontalo ya merekomendasikan, ini kan sawah tak ada hujan. Jadi ke depan Bapak itu ada baiknya menanam varietas-varietas yang umur genjah. Salah satunya sekarang yang Bapak tanam itu sudah benar. Cakrabuana. Ada Pajajaran, ada Siti Bagendit. Karena ini kan sawah-sawah tak ada hujan, supaya Bapak tidak terlalu repot dengan menunggu air. Karena ini kan tahan terhadap sekaman kekeringan. Baik, Pak Rahman ya. Ini namanya Pak Rahman, biasa kami panggil dengan nama Babe. Jadi waktu itu BRMP Gorontalo menawarkan 3 varietas, ya kan? Ada Ciherang, ada Megongga, ada Cakrabuana. Pertanyaannya, kenapa Bapak memilih Cakrabuana? Kami memilih varietas Cakrabuana. Yang pertama, Cakrabuana ini umurnya pendek. Dia bisa maksimal 90 hari dia sudah bisa panen. Dan kenapa kami memilih? Karena kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena lahan kami ini hanya lahan tak ada hujan, maka sangat cocok dengan varietas yang ada, yaitu Cakrabuana, Pak. Tentu Bapak selama bertani menanam padi, pasti banyaklah hambatan-hambatan, apalagi cuma sendiri toh. Kira-kira hama apa yang paling banyak menyerang dari mulai tanam sampai saat ini? Iya, yang Bapak tahu saja. Setahu kami selama ini kami dihadapkan dengan 2 persoalan, yaitu hama dengan penyakit. Yang pertama hamanya ini yang paling menyerang, Pak, yang sama sekali besar efeknya ini, Pak, burung putih. Burung putih ya, menggerek ya. Menggerek. Oke, terus apa lagi? Yang kemudian penyakitnya, Pak. Penyakitnya ini kami padi kami ini diserang dengan hawar daun, dengan apa namanya? Ada yang merah-merah melingkar itu, tidak tahu, saya kurang tahu apa itu, karena memang saya belum tahu penyakitnya apa itu, sehingga tanaman padi tidak merata, Pak. Nah, itu Bapak sudah tahu sebut namanya. Lalu bagaimana cara menanganinya? Dari mana Bapak tahu nama hama-hama itu, kemudian bagaimana cara menanganinya? Iya, hama ini kami mengatasi hama ini. Dan kami ketahui sesuai apa yang disampaikan juga oleh penyuluh yang dari dari kantor BRMP Gorontalo juga. Nah, alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak maksimal, tetapi sudah sedikit berhasil, Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, sekarang saya pindah ke petani yang satu, KAP. KAP, kini hama kan banyak. Iya. Bagaimana Bapak
kapan Bapak menyemprotnya? Menyemprotnya itu setelah diserang oleh hama atau sebelum? Kalau Pak mau bahasa yang peredang. Kalau membahas semprot kan belum datang hama kan semua semprot duluan. Nah, jadi sebelum datang coba semprot. Iya. Kenapa? Karena takutnya jangan sampai diserang oleh penyakit kan. Oh gitu. Apa hama lagi? Hama apa lagi yang ada? Oh, ada tikus. Banyak hama yang serang. Baru soal yang dari kamari. Mulai tanam sudah ada serangan. Baru bagaimana Bapak mengatasinya? Ya ada yang disemprot lah. Tikus? Ya, tidak dari pertama kan dari tanah itu. Penyakit tanah. Apa itu penyakit dari tanah itu? Apa itu? Kira-kira menurut Bapak lah. Ya, namanya lahan baru pertama buka begitu. Artinya banyak hama di dalam tanah. Iya. Sekarang pertanyaan satu lagi. Bagaimana dengan hama tikus? Ada tikus? Ada tikus. Baru Bapak bagaimana cara mengatasinya? Kalau tikus belum ada petugas kamari yang kasih bagaimana cara mengendalikan hama tikus. Sudah ada yang kasih saran tapi belum dilakukan itu. Oke, terima kasih. Terima kasih informasinya. Nanti kami akan langsung respon itu serangan tikus. Nah, ini yang penting ini Pak. Ini kan pemerintah sekarang sudah mempermudah sistem regulasi pupuk. Pertanyaannya adalah, kesulitan nggak Bapak mendapatkan pupuk yang bersubsidi? Susah atau tidak? Gampang? Sulit? Gampang ya? Mudah? Mudah. Harganya mahal atau murah? Kalau sekarang sudah murah. Tidak murah. Bagaimana Pak? Betul itu. Bagaimana Bapak mendapatkan pupuk? Kalau sekarang pupuknya sudah mudah sekali Pak. Sudah mudah dijangkau. Cuma yang masalahnya apa realisasi transaksinya Pak? Gimana transaksinya itu? Itu pembelian di PPTPS itu Pak. Itu kan harus melalui signalnya Pak. Oh, aplikasi. Nantinya kalau aplikasi tidak maksimal Pak, maka kami selaku petani tertunda untuk melakukan pemupukan. Jadi kesimpulannya adalah walaupun sudah ada aplikasi yang canggih, tetap ada kekurangannya ya. Jadi saat petani mau membeli, sudah siap beli. Kalau aplikasinya nggak bisa, ternyata tidak bisa juga mendapatkan pupuk itu. Begitu? Oke, ini masukan. Bagus ya. Terima kasih banyak ini masukannya. Bahwa secanggih sistem apapun ternyata tetap ada kekurangannya. Ini masukan yang bagus. Secara umum Pak, kalau pupuk sudah mudah sekali. Sudah mudah ya? Sudah mudah sekali, petani sudah mudah mendapatkan pupuk. Cuma yang kendalanya itu Pak. Jadi harapannya ke depannya kira-kira dari pemerintah pusat sampai tingkat ke bawah. Artinya harapan kami selaku petani, kami minta solusi terbaik. Tidak untuk menyiksa kami di tingkat petani, terutama pelayanan Pak. Itu mengenai aplikasi itu Pak. Kalau bisa diganti, yang kemarin kan pertama saya dari 2011 itu memakai kartu keluarga. Nah, kartu keluarga juga tidak lama Pak, karena mengingatkan butuh waktu juga, tidak maksimal pelayanan, diganti dengan KTP. Nah, di sini kami di KTP Pak, ini kalau disebut mudah, tapi untuk datang ke PPTPS itu dipersulitkan dengan aplikasi Pak. Nah, makanya kalau kami misalnya hari ini kami memberikan pupuk dan dikendala dengan aplikasi, maka tertunda waktu kami untuk memberikan pupuk Pak. Oh iya, Jadi harapan kami ke depannya, kalau bisa pemerintah pusat sampai tingkat ke bawah, tolong perbaiki aplikasinya. Apakah kalau bisa diganti dengan kartu tani, sistemnya kalau bisa diganti, mari kita coba dengan kartu tani. Itu katanya tinggal digesek Pak. Tapi itu tergantung apa kartu taninya isinya atau tidak. Tapi yang jelas kalau petani mau beli pupuk jelas ada uang. Cuma harapan kami ke depannya dan mohon diperhatikan, insya Allah kami permudah Pak untuk pelayanan pupuk. Harganya sudah bagus,
pencapaian sudah bagus, Oke. cuma kami terkendala dengan aplikasi. Oke Pak, dari semua apa yang Bapak sampaikan tadi, pertanyaan berikutnya adalah distribusi ke petani. Aman atau tidak? Kendalanya, ada kendala atau tidak? Selama ini kami tidak mendapat kendala, aman, dan langsung ke petani, Pak. Terus sekarang satu lagi, peranan petugas. Bagaimana, Pak? Peranannya petugas, sejauh mana petugas itu berperan dalam distribusi pupuk itu? Membantu, dibutuhkan? Sangat membantu sekali. Membantu, ya? Sangat membantu sekali. Siap, makasih. Itu ya. Yang kendalanya, Pak, hanya itu aplikasi Tetap di saja. aplikasi ya. Kembali ke aplikasi. Karena itu menunda waktu kami. Baik. Kalau waktu kami tertunda, maka terlantar juga tanaman kami. Baik, inti sebagai informasi bahwa aplikasi itu memerlukan jaringan signal. Dan tidak semua oleh terjangkau oleh signal yang baik. Itu masalahnya. Jadi perlu memang betul masukannya tadi perlu dipertimbangkan sistem yang baru yang lebih mudah. Saya rasa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk para petani. Itu beberapa wawancara yang kami lakukan tadi. Mungkin bisa diambil dari poin-poinnya itu, yaitu salah satunya adalah mengenai harga pupuk sudah tidak bermasalah, distribusi tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah di aplikasi, karena memang kaitannya dengan signal. Kemudian adalah varietas juga sudah mulai, petani sudah mulai mengenal ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Ini kami dari tim BRMP Gorontalo sudah melakukan pengambilan data atau wawancara dengan petani langsung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Indonesia bersuasembada, Indonesia lumbung pangan dunia. Assalamualaikum. Mantap.